Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 1 Tera. Kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Buat yang masih jomblo, 1 Tera turut prihatin. Dan semoga di tahun berikutnya kalian bisa mendapatkan pasangan. Saat ini cerita kita akan berfokus kepada kejadian yang bisa kita lihat di sepanjang tahun 2020. Momen apa aja yang akan kita bahas? 1 Tera akan merangkumnya menjadi 8 hal yang telah terjadi sepanjang tahun 2020 di Indragiri Hulu. Versi 1 Tera. Silakan luruskan sandaran, ambil cemilan, jangan mengingat mantan, dan selamat menonton video 1 Tera. Posisi pertama, 1 Tera membahas korban tenggelam di Sungai Indragiri. Sangat disayangkan, korbannya merupakan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar. 4 pelajar ini tenggelam di Sungai Indragiri yang terletak di belakang Pasar Air Molek. Momen yang mengharukan ini terjadi karena 4 pelajar ini saat mandi di Sungai Indragiri Hulu sehabis mereka bermain bola, dan pencarian korban pun berlangsung sekitar 5 hari. Kasus tenggelam di Sungai Indragiri ini memang hal yang sangat sering terjadi sedari dulu, sehingga pemerintah memasang peringatan tentang larangan berenang di sekitaran Sungai Indragiri. Maka dari itu, sudah sebaiknya kita patuhi anjuran pemerintah tersebut. Tidak hanya pelajar, Sungai Indragiri juga memakan korban. Contohnya di desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik. Ada 2 orang yang tenggelam di aliran Sungai Indragiri ini. Mereka merupakan nelayan yang sedang mencari ikan. Namun malangnya, sampan atau perahunya oleng sehingga jatuh ke sungai. Dan di Kecamatan Peranap juga ada nelayan yang menjadi korban tenggelam saat mencari ikan. Menariknya, dalam 1 tahun ini kejadian tenggelam di sepanjang aliran Sungai Indragiri terjadi berturut-turut tiap bulannya, yang memakan korban sekitar 7 orang. Apakah ini ada keterlibatan dari serangan hewan buas atau keterlibatan makhluk gaib? Kalian yang menyimpulkan. 1 Tera mengucapkan belasungkawa yang sangat mendalam kepada rekan kita yang telah menjadi korban tenggelam di Sungai Indragiri. Dan untuk kita semua, 1 Tera ingatkan selalu berhati-hati dan waspada ketika bermain ke sungai. Nomor 2, kebakaran di depan Pasar Rakyat Rengat. Kebakaran memang musibah yang sangat memilukan dan menyisakan luka yang dalam. Kerugian dari bencana kebakaran juga tidak sedikit. Salah satu contohnya kebakaran yang terjadi di depan Pasar Rakyat Rengat. Ada sekitar 10 unit rumah, juga 5 kios dilahap oleh si jago merah. Pada jam 2 pagi, untung saja tidak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi. Entah berapa kerugian yang bisa ditafsir. Selain itu, 1 bulan sebelumnya, gudang instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu hangus terbakar. Gedung yang beroperasi di Jalan Raya Pematang Rebah, Pekanheran, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, diketahui terbakar pada Kamis sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya, stok peralatan obat-obatan untuk penanganan COVID-19 ikut ludes dimakan si jago merah. Memang 2 kisah kebakaran ini selalu memilukan. Apapun penyebab dari bencana ini, mari kita berdoa agar di tahun depan tidak ada musibah kebakaran yang bakal kita alami. Yang ketiga, pembunuhan di Air Molek. Sesuatu yang sangat sadis kita bahas di poin nomor 3, yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah satu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Menurut Wikipedia, ada 2 kasus pembunuhan di Indragiri Hulu. Yang pertama, tewasnya seorang mahasiswa di Inhu. Kejadian ini terjadi di Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang kedua sangat memilukan karena korban pembunuhan di desa Batu Gajah, Air Molek ini adalah seorang perempuan yang mengalami banyak luka tusukan di bagian perutnya. Pelakunya sempat kabur sebelum menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Janganlah kasus ini terulang terjadi kembali di negeri kita, karena kita sebagai orang Melayu yang sangat menjunjung tinggi marwahnya. 1 Tera juga merasa kecewa terhadap pelaku pembunuhan ini yang menjadikan kota kita yang damai ini seakan menjadi seram. Yang keempat, kecelakaan lalu lintas. Pada nomor 4 merupakan kejadian yang sempat viral di Air Molek, yaitu tabrak lari di depan Zaira Store atau tepatnya di depan Balai Adat Air Molek. Video amatir ini ditonton lebih dari 10.000 view dari salah satu akun YouTube sehingga sempat menjadi bahan perbincangan. Selain itu, tangki mobil bocor saat mengangkut minyak sawit sehingga membasahi jalan lintas timur Indragiri Hulu. Buat yang belum nonton daerah mana saja yang rawan kecelakaan di sekitaran Indragiri Hulu, silakan lihat video dari 1 Tera. Kecelakaan memang kerap terjadi kapanpun atau dimanapun, seperti truk yang oleng atau menabrak rumah warga. Tapi sudah seharusnya 1 Tera menghimbau buat kita semua jangan lupa berdoa saat ingin berkendara dan selalu tingkatkan kewaspadaan. Yang kelima, meninggal karena keracunan mobil.
Berita kali ini mampu menarik perhatian beberapa media di Sumatera, bahkan sampai di Pulau Jawa. Kejadian ini terjadi di Desa Jatirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Indragiri Hulu, Riau, yang dimana 4 orang keracunan AC mobil sampai menyebabkan kematian. Peristiwa terjadi pada hari Kamis 3 Desember sekitar pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saat itu warga curiga dengan mobil Toyota Kijang LGX yang terparkir di Jalan Sudirman. Setelah dicek, ternyata ada 4 orang yang membutuhkan bantuan, sehingga warga melaporkan kepada polisi. 4 orang itu ditemukan dalam kondisi yang kejang. Begitulah berita yang dikemas oleh Kompas.com. Karena peristiwa ini mengingatkan kita harus memastikan pentingnya melihat kondisi kendaraan dalam keadaan baik, sehingga aman dalam perjalanan. Yang keenam, pembuatan jalur 2 Air Molek. Kali ini kita membahas kabar gembira yang ada di kota kesayangan kita. Air Molek baru direnovasi dalam pembuatan jalur 2. Meski warga Air Molek sudah tidak asing lagi dengan kabar ini, tapi merupakan kabar gembira yang sangat baik untuk kita bahas karena banyak yang bilang tidak ada perubahan di Air Molek ini. Nah, tentunya Air Molek akan terlihat molek di tahun 2021 karena sudah disolek oleh pemerintah. Yang ketujuh adalah virus COVID-19 atau coronavirus yang menyebar sangat cepat di Republik Indonesia. Setelah video ini diupload, sekitar 727.122 kasus positif, termasuk juga di Indragiri Hulu yang setiap hari kasus positif terus bertambah. Untuk sahabat Satu Tera, mari kita putuskan rantai penyebaran COVID-19 ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga tahun depan coronavirus ini segera berakhir dan Indonesia dapat melukiskan senyum bahagianya lagi. Dan yang terakhir, pada tanggal 15 Maret 2020 adalah hari di mana untuk pertama kalinya video Satu Tera diupload yang berjudul Pasar Jongkok, sekaligus di mana pertama kali terbentuknya Satu Tera. Sudah hampir 9 bulan Satu Tera menemani sahabat Satu Tera di channel YouTube Satu Tera. Semoga kedepannya Satu Tera akan memberikan penyajian video yang lebih baik lagi. Terima kasih buat dukungannya. Itulah ke-8 hal yang terjadi di Indragiri Hulu selama tahun 2020. Tak ada artinya jika kita hanya berharap resolusi yang baru tanpa ada kesadaran untuk berubah. Kesadaran dimulai dari perubahan pada diri sendiri. Seperti kata pepatah, jika ingin melakukan hal yang besar, mulailah dengan melakukan hal terkecil terlebih dahulu. Selamat tahun baru 2021. Satu Tera pamit, punten. Yang pertama, memiliki sumber daya alam minyak, baik minyak bumi dan minyak sawit. Jangan ditanya lagi kan, banyak hamparan pohon kelapa sawit di daerah kita ini. Benar, seperti kata orang, atas minyak.